Baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di Bincang Sehat, info sehat kedua mengenai tumit kaki pecah-pecah. Nah, bagi Anda yang mengalaminya, mungkin ini ya bisa mendengarkan nanti bagaimana cara ya untuk mencegah dan mengobatinya, karena walaupun dianggap sepele ini bisa membuat Anda kurang percaya diri dan juga tentunya terasa sakit kalau tidak diobati. Baik sahabat keluarga muslim, dan kedengarannya juga mengenai tumit kaki pecah-pecah ini banyak diderita atau dialami oleh perempuan. Wah, kira-kira apa saja penyebabnya? Langsung saja, biar tidak penasaran, kita akan langsung tanyakan ke Dokter Arif Pratama. Halo dok. Halo Bang Darus. Iya, baik, mengenai tumit kaki pecah-pecah ini sebenarnya apakah ada kaitannya juga seperti pes tadi disebabkan bakteri atau jamur? Ini seperti apa, Dok? Ya, jadi terima kasih Bang. Jadi untuk masalah kulit tumit pecah-pecah ya, Iya, ini tentunya eh, buat kaum wanita ini masalah yang cukup penting ya, karena iya, ini pasti menunjang penampilan juga ya, terutama pada suaminya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kulit tumitnya pecah-pecah jadi kurang pede jadinya. betul. Jadi ya, jadi kulit tumit pecah-pecah ini ya, jadi masalah utamanya ini hilangnya kelembapan kulit ya, sehingga kulit tumit ini menjadi kering dan gampang retak. Jadi dia mengembang ya, misalnya pada orang-orang yang sering berjalan atau sering kaki itu menekan pada permukaan yang keras, Mm-mm. maka kulit luarnya ini kering dan tidak elastis sehingga menjadi pecah-pecah. Jadi Oke. ketika kondisi eh, kurang lembab ya, jadi kering, Mm-mm. bisa cuaca yang dingin atau cuaca yang kering, Iya. ini kulit menjadi kaku dan kurang elastis, jadi bisa pecah-pecah atau retak-retak. Tapi selain daripada itu, penyebab lainnya itu beragam ya. Misalnya tadi sudah kita ceritakan berdiri yang lama ya, Mm-mm. terutama berdirinya di permukaan yang keras. Mm-mm. Kemudian ditunjang lagi ada faktor risiko dia penderitanya punya berat badan yang berlebihan atau kegemukan. Itu masalah Mm-mm. berat badan juga. Jadi kan menambah tekanan. Iya. Kemudian masalah sepatu juga bisa pengaruh di sini. Mm-mm. Jadi ukuran sepatu yang tidak pas ya, sehingga bisa terjadi gesekan-gesekan. Kemudian sepatu yang terlalu ketat, jadi pengap gitu ya. Mm-mm. Kalau lembab di situ itu bisa membuat salah satunya penyebabnya ini bisa jadi infeksi jamur. Kemudian eh, penyakit-penyakit lain sebenarnya ada ya, bukan harus dari masalah di kulit, misalnya penyakit diabetes, penyakit psoriasis, Mm-mm. mungkin penyakit eksim ya atau dermatitis, dan penyakit-penyakit seperti penyakit tiroid juga salah satunya bisa ya. Mm-mm. Kemudian juga salah satunya lagi adalah faktor usia. Jadi kita semakin bertambahnya usia, di sini Iya. pengaruh hormon dan metabolisme ini Mm-mm. akan menyebabkan kulit menjadi semakin menebal. Kemudian kulit akan menjadi kehilangan elastisitas dan pecah. Kira-kira ada beberapa penyebabnya. Oke, ya, sahabat keluarga muslim, itu dia beberapa hal menjadi penyebab eh, kaki atau tumit kaki pecah-pecah. Salah satunya tadi adalah bagi para perempuan ini harus hati-hati, bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga, untuk menyesuaikan sepatu juga, dok ya, jangan terlalu Ya, kecil, dok ya. ya. Oke, nah kemudian juga dikabarkan ini lebih banyak dialami oleh perempuan. Ini mitos atau fakta? Kalau ini memang fakta, seperti apa, dok? Ya, jadi memang yang menderita tumit kaki pecah-pecah ini memang lebih banyak pada kaum wanita ya. Hmm. Pertama, di sini terkait faktor resiko. Jadi salah satu penyebab tadi yang paling sering juga itu adalah infeksi jamur, ya Tinea pedis Oke. namanya. Jadi kalau penyakit jamur ini biasanya ini faktor resiko adalah kelembapan ya. Jadi Hmm. biasanya
pada wanita kan itu lebih sering mencuci, lebih sering beraktivitas di dapur. Nah, Betul. ini kakinya akan lebih sering lembab. Mm-mm. Jadi itu salah satu faktor risiko. Kemudian pada wanita juga biasanya ada yang memakai sepatu hak tinggi. Jadi Mm. seperti kita bahas sebelumnya, sepatu hak tinggi tentu akan menambah beban di bagian tumit, Iya. sehingga nanti akan menyebabkan tekanan berlebihan, kulitnya pun tidak kurang jaga, itu bisa menyebabkan kulitnya menjadi pecah-pecah. Makanya pada wanita lebih banyak kasusnya dibandingkan laki-laki. Oke, baik. Jadi ini fakta dok ya, bahwasanya Ya, tumit kaki pecah-pecah ini atau tumit kaki pecah-pecah ini lebih banyak diderita oleh perempuan karena beberapa faktor tadi seperti sering di dapur, ini mungkin kurang memperhatikan kekeringan atau kebersihan di dapur dok ya. Mungkin iya, karena terlalu sering kena air, jadi tidak dikeringkan, jadi ini bisa menyebabkan tumit kaki pecah-pecah. Kemudian iya, memakai sepatu yang terlalu sempit dengan hak tinggi lagi dok ya, plus iya, lagi mungkin berat badan ya berlebihan. berlebih seperti itu dok ya, jadi sudah lengkap faktor penyebabnya seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk laki-laki juga ini bisa terkena dok ya. Iya benar, Bang. Oke, nah kemudian ini dok, apakah bisa dikatakan tumit kaki pecah-pecah ini merupakan sebuah gejala dari penyakit lain seperti itu dok? Ya, jadi penyebab tumit kaki pecah-pecah ini tadi kita sudah ceritakan sebelumnya itu Mm-mm. eh, banyak sebabnya ya, mulai dari penyebab yang ringan Iya. sampai penyebab yang serius begitu ya. Jadi penyebab yang ringan tadi seperti misalnya hanya tekanan, Mm-mm. hanya pengaruh kelembaban, Iya. kemudian infeksi jamur, nah, ini sudah mulai ada infeksi, dan Mm-mm. penyakit-penyakit yang lebih berat lagi, seperti misalnya penyakit diabetes, Mm-mm. penyakit hipotiroid, ya, sampai bisa salah satu penyebabnya adalah masalah-masalah di pencernaan. Jadi ada namanya Crohn disease, nah, atau celiac disease, ini masalah di pencernaan. Salah satu gejalanya bisa menyebabkan tumit pecah-pecah. Jadi memang bisa salah satu tanda dari gejala penyakit yang lebih serius. Oke. Nah ini dok, untuk tumit kaki pecah-pecah ini kalau tidak diobati ini bisa berdampak komplikasi atau bisa sembuh sendiri seperti itu atau bagaimana dok? Ya, jadi kembali lagi ke penyebab kenapa tumit kakinya pecah-pecah. Kalau hanya masalah dari kelembaban saja, itu biasanya seiring kalau kelembapannya diperbaiki, itu Mm-mm. tentunya kulit itu akan beregenerasi. Setiap 27 hari dia akan muncul kulit yang baru. Jadi Oke. akan regenerasi, akan baik sendiri. Tapi Mm-mm. kalau penyebabnya hal yang lain, seperti misalnya infeksi jamur, Mm-mm. nah, atau hipotiroid atau penyakit diabetes, tentu itu harus diobati penyakit yang mendasarinya. Mm-mm. Baru tadi tumit yang pecah-pecah itu akan berangsur-angsur kembali pulih juga. Oke. Nah, seperti di video ini kita lihat itu dibersihkan dengan pisau seperti itu. Apakah ini merupakan salah satu cara pengobatannya atau bagaimana, Dok? Ya, kalau untuk menggunakan pisau ini sebenarnya tergantung dari penyebab tadi. Salah satunya karena kelembapannya berkurang, jadi Mm-mm. kulitnya menebal, kering. Ya. Nah, itu perlu di istilahnya kita bantu haluskan ya, dan Mm-mm. kita hilangkan jaringan-jaringan yang terlalu kasar itu. Ya. Tapi sebenarnya tergantung ketebalannya. Oke. Kalau misalnya tidak terlalu tebal, mungkin tidak perlu sampai menggunakan pisau, karena kalau Mm-mm. menggunakan pisau salah-salah nanti malah membuat jadi luka gitu ya. Iya. Jadi kita bisa kali banyak sudah dijual itu menggunakan seperti lapisan batu gitu ya, emang untuk kulit supaya menghaluskan tidak tebal gitu. Bisa dilakukan pengikisan seperti itu ya, digosokkan di bagian Mm-mm. yang kering dan tadi agak tebal kering, ya itu bisa dia akan mengelupas Mm-mm. sehingga akan muncul kulit yang baru. Jadi tidak Oke. harus menggunakan pisau seperti itu. Oke, untuk saat ini untuk obat atau salep seperti itu ini sangat mudah untuk ditemukan atau bagaimana, Dok? Ya,
Jadi kalau untuk kalau penyebabnya tadi karena kering ya atau kelembapan berkurang itu sudah banyak sekali kita jumpai pelembab-pelembab di pasaran. Mm-mm. Bisa kita beli di apotek-apotek atau Iya. bahkan di pusat-pusat perbelanjaan itu sudah banyak sekali dijual. Mm-mm. Dan juga kalaupun penyebabnya jamur gitu ya, itu juga obatnya cukup gampang ditemui dan harganya cukup murah. Oke, baik terakhir ini dok, untuk pencegahannya biar tidak ya terkena yang namanya kutu tumit kaki pecah-pecah ini apa yang harus kita lakukan dok? Ya, jadi untuk pencegahannya tentunya kelembapan di sini memegang peran penting ya. Jangan terlalu lembab sekali, juga jangan terlalu kering. Mm-mm. Jadi kalau pada orang-orang yang kelembapannya sangat berlebihan ini tentu akan risiko infeksi jamur. Jadi kalau terlalu basah sekali itu bisa dilakukan pengeringan ya. Bisa Oke, kita lap atau jangan sampai terlalu basah. Tapi kalau dia penyebabnya terlalu kering, nah itu bisa kita berikan pelembab. Jadi kita berikan pelembab kaki secara rutin. Mm-mm. Kemudian kadang ada beberapa kasus ini masalahnya dikarenakan alergi di kulitnya itu ya, dermatitis atau eksim ya. Ya kalau penyebabnya seperti itu mungkin kita bisa hindari penyebab daripada eksim atau dermatitis tadi. Kemudian terkait dengan sepatu ya, jadi Mm-mm. gunakan sepatu yang sesuai ya, sepatu sesuai, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Mm-mm. Dan kalau biasanya pada wanita itu kalau memang tidak kulitnya tidak dapat menopang tekanan dengan hak tinggi, mungkin bisa menggunakan sepatu dengan flat shoes atau hak yang lebih rendah. Mungkin itu pencegahan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Jadi setelah melakukan pencegahan, kemudian pengobatan tadi, walaupun ini sudah melakukan pengobatan namun belum juga sembuh, ini sebaiknya mungkin bisa diperiksakan ke dokter dok ya. Ya benar. Baik, terakhir nih dok, sebelum kita berpisah, ini mungkin dokter bisa memberikan kesimpulannya, silakan dok. Ya, jadi untuk pemirsa sekalian, untuk kaki pecah-pecah ini memang masalah kesehatan yang sering kita jumpai. Jadi untuk tumit atau kaki yang pecah-pecah ini, pertama perhatikan kelembapan kaki. Jangan sampai terlalu kering dan jangan sampai terlalu lembab. Kemudian gunakan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan ukuran kaki. Kemudian jika sudah terdapat keluhan tumit pecah-pecah, bisa kita lakukan pengobatan sendiri. Namun jika dengan pengobatan dan pencegahan tadi gejala tadi belum berkurang, sebaiknya memang kita berkonsultasi ke dokter. Mungkin ada penyakit-penyakit yang lebih serius yang dapat menyebabkan tumit menjadi pecah-pecah seperti tadi. Oke, kemudian kesimpulan dari PES tadi dok? Ya, jadi untuk penyakit PES ini memang saat ini lagi menjadi bahan diskusi yang hangat ya di Cina. Tapi untuk orang-orang di sini ya, kita penduduk Indonesia mungkin belum terlalu khawatir karena memang belum ada paparannya sampai ke Indonesia. Tapi tetap kita harus aware. Kita lihat perkembangan bagaimana, karena seperti pandemi-pandemi sebelumnya kita terlalu sepele, akhirnya akan menjadi kebablasan. Tetap kita harus Baik, waspada. Tapi iya, tidak perlu harus ketakutan yang berlebihan. baik. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak dok atas Ya, penjelasannya sama-sama hari Kang ini. Uu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk sahabat keluarga muslim khususnya. Sekali lagi terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih Bang Baik, Darul. sahabat Assalamualaikum. keluarga muslim yang ada di rumah dan pendengar radio Arisala FM, sudah 1 jam kita bersama dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.